Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang kembali di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini adalah sebuah podcast yang membahas berbagai topik yang menarik terkait riset dan inovasi yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan podcast hasil kerjasama antara Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai revolusi, tapi bukan revolusi ketatanegaraan ataupun atmosfer, melainkan revolusi mengenai teknologi kendaraan listrik. Teknologi kendaraan listrik merupakan teknologi yang notabene baru yang ada di Indonesia, dan sudah sejauh mana teknologi ini siap, terutama dalam hal infrastruktur pengisian dayanya atau charging station. Di samping saya sudah ada peneliti dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi dari Organisasi Riset Elektronika dan Informatika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kang Abdurrahman Prasetyadi. Selamat datang di podcast BRIN, Kang Abdurrahman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, teman-teman dan kawan BRIN. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast BRIN episode kali ini. Nah, sejauh apakah kesiapan kita dalam hal teknologi pengisian daya untuk kendaraan listrik di Indonesia, Kang Abdurrahman? Ya, Indonesia saat ini sudah memiliki kurang lebih 122 unit SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, untuk BRIN sendiri sudah mengembangkan dan mengimplementasikan sekitar 5 charging station atau SPKLU. Tadi ya, charging station dan SPKLU ini sama ya. Diimplementasikan dengan bekerja sama bersama PT LN Industri dan Pertamina. Nah, saat ini BRIN terus mengembangkan riset kendaraan charging station khusus kendaraan bermotor listrik KBLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kenapa dikembangkan terus oleh BRIN? Karena BRIN saat ini sedang mengimplementasikan Perpres 55 tahun 2019, yaitu yang mengatur tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yang di dalamnya ada poin mengenai ketersediaan listrik dan SPKLU. Yang kemudian BRIN mengembangkan berbagai tipe charging station ya. Pengembangan charging station ini atau SPKLU ini mengikuti target peta roadmap jalan transisi energi yang dicetuskan oleh Kementerian SDM, yaitu sekitar ada 400.000 kendaraan listrik nanti di tahun 2025, dan ada sekitar kurang lebih 2.500 atau 3.000 ya charging station. Jadi jawabannya kurang lebih sekitar 122 unit yang sudah diterapkan dan sudah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Wow, ada sekitar 122 unit pengisian daya yang sebenarnya sudah siap ya, dan angka ini pasti akan terus bertambah. Berbicara mengenai desain, tadi sudah Kang Rohman singgung sedikit. Riset di kita di BRIN terkait dengan desain pengisian daya kendaraan listrik otomatis seperti apa, dan apa yang membedakannya dengan desain pengisian daya kendaraan listrik yang sudah ada saat ini? Ya baik, jadi pertama kita sebelum menjawab perbedaan desain, Kang Anton, kita coba lihat dulu ya desain tipe charging station yang sudah dikembangkan oleh BRIN sebelumnya, bahkan sebelum BRIN berdiri tahun 2019. Jadi kurang lebih ada 4 tipe desain charging station. Yang pertama AC, yaitu fast charging. Yang kedua DC, rapid charging. Yang ketiga home charger. Yang keempat satu lagi itu swapping, battery station atau SPBKLU, stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Jadi ada 4 tipe. Nah, dari ketiga tipe yang AC, DC, dan swap battery station, dia desainnya menggunakan desain yang fixed plug installation, atau yang seperti mungkin Kang Anton pernah lihat ya di SPBU dia berbentuk kotak dan dipasang di instalasi yang dia fix gitu, tidak bisa dipindah-pindahkan.
Kemudian desain yang terakhir yang keempat itu yang home charger yang dikembangkan oleh Brin. Dia yang tipe instalasi yang di tembok Kang Anton. Jadi yang ditempel di tembok dan sudah diimplementasikan di berbagai komplek perumahan gitu. Itu yang kerjasama dengan PT LN Industri. Jadi kurang lebih desain sebelumnya yang sudah dikembangkan oleh Chin tadi ada 4 ya oleh Brin itu. Ada yang tipe AC, fast charging, tipe rapid charging yang DC, dan tipe home charger, sama yang terakhir battery swap station. Nah, kenapa kami membuat desain charging station berbasis otonom? Karena yang tadi, yang keempat ini mereka khusus untuk kendaraan publik ya, umum. Nah, yang khusus yang untuk kendaraan otonom yang dikembangkan oleh Brin itu belum ada. Jadi Brin ini selain mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai, juga mengembangkan kendaraan listrik otonomous. Jadi memang ada beberapa kendaraan listrik otonom yang dikembangkan Brin itu sudah ada, kurang lebih ada 4 tipe juga. Yang pertama kendaraan otonom untuk logistik, kemudian kendaraan otonom untuk sterilisasi COVID yang kemarin rame-rame COVID itu kita kembangkan terus kendaraan otonom berbasis sterilisasi yang memancarkan sinar ultraviolet itu. Kemudian kendaraan otonom yang 3 roda. Nah, jadi kendaraan otonom yang dikembangkan Brin ini berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda tipe pengisiannya, juga berbeda-beda besar ukurannya. Nah, oleh karena itu perlu dibuat sebuah charging station yang dia universal. Jadi bisa mencakup desain kendaraan otonom tersebut. Nah, oleh karena itu kita mengembangkan desain autonomous charging station yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama dia mengisi menggunakan lengan robotik. Kemudian kedua menggunakan underbody coupler yang magnetik. Dan yang ketiga dia ada fungsi swapping battery. Jadi dalam satu charging station nanti Kang Anton desainnya itu full fungsi ya. Jadi universal, bisa untuk mengisi steker dengan lengan robotik itu. Kemudian dengan magnetik yang di bawah bodi mobil. Jadi kalau ada kendaraan yang kecil gitu, kendaraan otonom kan yang tadi yang sterilisasi COVID itu kan lebih kecil ya, dia mengisinya tidak mungkin pakai steker yang besar gitu. Jadi dia pakai magnetik yang di bawah underbody coupler itu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan swap battery. Jadi ada kendaraan otonom yang dia ditukar baterainya gitu, seperti mungkin pernah lihat kendaraan listrik yang tukang ojek online itu ya. Dia kan baterainya di swap ya, di baterainya ditukar gitu. Nah, itu yang salah satu fungsi kita juga di desain itu desain swap battery, penukaran baterai tersebut gitu. Menarik sekali ya kawan Brin, dan mungkin seperti yang banyak Kang Roman juga kawan Brin tahu, sudah banyak produsen-produsen pabrikan dunia macam Tesla gitu yang sudah membuat kendaraan listrik otonom, dan di kita juga sudah menuju ke sana. Setelah tadi Kang Roman bilang ada 4 tipe, dan ternyata kita mengembangkan untuk lebih ke pengisian daya, desain pengisian daya untuk kendaraan otonomnya. Saya pernah lihat itu berbentuk, kalau untuk lengan robot yang Tesla itu kembangkan berbentuk ular kalau nggak salah. Menyambung dengan hal itu Kang Roman terkait desain, dan boleh dijelaskan nggak fitur-fitur untuk yang dibenamkan untuk desain konseptual yang Kang Roman dan tim kerjakan saat ini? Bagus pertanyaannya. Jadi Kang Anton tadi saya coba meneruskan cerita dari Kang Anton tadi yang melihat beberapa desain charging station yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Tesla, Volkswagen atau VW ya, terus kemudian BMW dan sebagainya. Mereka mengembangkan charging station yang berbasis autonomous. Kenapa? Karena untuk mengoptimalkan fungsi autonomous kendaraan tersebut gitu. Masa kita lihat kendaraannya sudah autonomous gitu ya, sudah bergerak sendiri, tapi diisinya masih oleh bantuan manusia. Nah itu kan itu dari dasar itulah mereka juga mengembangkan charging station yang berbasis autonomous. Ada yang tadi menggunakan lengan ular ya, seperti lengan ular. Kemudian ada yang menggunakan robotik yang ada rodanya gitu, jadi dia bisa mobile gitu si charging stationnya. Jadi mengisi di satu mobil ini gerak lagi ke mobil yang lain. Nah, berdasarkan desain-desain alternatif sebelumnya tersebut, kita mengembangkan desain charging station dengan mengambil beberapa fitur dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Yang salah satunya tadi ya
lengan robot, kemudian green energy ya, panel suryanya yang untuk mengisi off grid ya untuk ke listriknya. Selain kita menggunakan on grid yang dari PLN, kita juga menggunakan off grid yang dari penyimpanan storage baterai dari panel surya. Itu fitur yang pertama, green energy. Kemudian rangkanya juga kita backgroundnya menggunakan rangka seperti bentuk daun, hijau warnanya. Nah kalau kami lihat dari desain-desain sebelumnya, mereka memang menggunakan desain-desain yang tidak hanya kotak seperti dispensernya SPBU secara umumnya gitu ya, tapi mereka juga menggunakan desain-desain yang ergonomis dan green energy. Nah oleh karena itu kita menggunakan yang desain yang rangka backgroundnya itu menggunakan seperti bentuk daun hijau. Kemudian kita juga pakai panel surya yang green energy. Itu yang fitur pertama. Kemudian fitur kedua, kami menggunakan ada catatan di sini. Fitur keduanya adalah kita menggunakan fitur komunikasi nirkabel atau wireless. Jadi ketika ada kendaraan mobil yang menghampiri charging stationnya itu tersebut, itu akan informasi tentang konektivitas muncul gitu antar si charging station dengan si mobil. Ditampilkan parameter konektivitasnya. Nah di situ ada namanya control monitor atau kita sebut dengan charging station management systemnya atau CSMS, yang mengatur pengisiannya melalui mobile phone gitu. Jadi nyambung konektivitasnya. Jadi dia tidak perlu turun ya dengan ponsel. Jadi mengisi dia parameternya mengisi berapa, sistem pengisiannya melalui mobile phone. Nah itu konektivitasnya melalui si charging station ini kan nggak punya internet ya, dia makanya dipasang jalur komunikasi atau internet ya sendiri di charging station tersebut untuk mengkonekkan antara mobile phone dan pengisian yang ada di charging station. Tadi berbicara tentang CSMS ini juga sedang dikembangkan oleh teman-teman BRIN di Serpong. Jadi charging station management system ini standarnya di internasional itu ada standarnya gitu, tampilan antar mukanya, tampilan softwarenya gitu. Nah, kita pun mengembangkan berdasarkan standar internasional tersebut, tampilan antar mukanya, parameter sistem pengisiannya dan informasi penting lainnya. Kemudian fitur yang ketiga, sistem pendekatan docking atau docking itu jadi si sensornya tadi berbasis kamera. Jadi ketika ada kendaraan datang, dia dideteksi oleh sistem docking ya, atau sistem pengisian yang kita sebut dengan V2I atau kepanjangannya V2I itu sensor kamera untuk sistem pengisian charging station. Kemudian fitur yang keempat itu fitur penukaran baterai atau swapping baterai. Jadi sistem penukaran baterai ini kalau kan kita desain bebas ya, kita maksudnya bebas itu kalau diimplementasikan mungkin butuh beberapa tahun untuk membuat mekanisme atau cara gerak mesinnya gitu ya. Nah jadi si desain kami itu si penukaran baterainya nggak manual juga. Jadi kalau Kang Anton lihat motor ojek online yang menukar baterai di stasiun pengisian umum itu, dia kan manual ya, oleh manusia gitu, ditukar, ambil yang baru gitu. Kalau kita swapping baterainya menggunakan lengan robot dari dalam atau mekanismenya itu, nanti ada videonya, nanti kita tampilkan ke Kang Anton. Kemudian fitur yang kelima kita sebut dengan robotic arm joint ya, atau lengan robot yang berbasis 5 degree of freedom atau 5 derajat kebebasan. Jadi dia naik, turun, maju, mundur gitu si lengannya tuh. Bisa bergerak kemana aja. Jadi kalau mobil agak tinggi dia naik si lengannya. Mobil agak pendek dia, kendaraannya agak pendek dia lengannya bisa menyesuaikan adaptif gitu. Itu disebutnya 5DOF atau 5 degree of freedom. Jadi lebih fleksibel. Itu sih ada 5 kalau nggak salah, kurang lebih fitur 5 fitur dari desain autonomous charging station. Wow, menarik banget ya kawan BRIN. Kang Roman, ceritakan kepada kami tantangan selama pengembangan riset desain konseptual pengisian daya ini, dan sepertinya dengan canggihnya teknologi yang dibenamkan tidak mungkin hanya melibatkan satu orang saja gitu. Ceritakan juga
siapa aja sih yang bersama Kang di Roman di balik tim ini? ya, iya. Jadi kegiatan riset ini adalah kegiatan tahun pertama, maka judulnya kita beri masih desain konseptual. Dalam membuat desain ini kami melibatkan satu peneliti multimedia, ya, Mas Yudi Rezaldi PhD dari Pusat Data dan Informasi, Pusat Sains Data dan Informasi. Kemudian Pak Henry Majasa Putra, beliau dari Sistem Dinamika Cerdas, yang insya Allah nanti di tahun berikutnya atau tahun depan akan dilanjutkan oleh beliau untuk pengembangan sistem mekanisme atau robotik atau mesin-mesin charging stationnya, karena kami kan dari Pusat Sains Data itu tidak ke teknisnya, tidak ke arah situ tapi ke arah desainnya. Kemudian saya juga dari Informatika dan Multimedia juga sama dengan Mas Yudi. Jadi kurang lebih ada 3 kepakaran yang terlibat di pembuatan charging station ini, Kang Anton. Nah, terkait kesiapannya, sudah sejauh apa kesiapan teknologi pengisian daya ini, terutama dalam hal risetnya? Apakah prototipenya sendiri sudah bisa kita lihat gitu? Dan seperti apa, Kang Roman? Ya, kalau sampai tahap ini masih baru selesai mock up desainnya, Kang Anton. Jadi belum sampai prototype ya. Jadi sebelum kita membangun prototype itu, kita juga membangun dulu mock up desain. Mock up desain memang ukurannya 1:1 seperti prototype aslinya gitu. Cuman dia belum ada sistem mekanisme atau sistem mesinnya gitu, atau baterainya di dalam itu masih desain aja kosong gitu. Nah itu belum bisa bergerak nih dengan robot, dan itu sudah tersedia di BRIN, sudah ada di laboratorium kendaraan listrik di Gedung 10 Kampus LIPI Bandung. Tadi terlewat tantangannya, kawan BRIN pasti penasaran, pengen tahu ya. Riset pengisian daya ini. Jadi tantangannya memang riset ini memerlukan lebih dari tadi kepakaran riset yang lainnya, dan memang kita belum ada orang yang peneliti khusus yang mengembangkan tadi ya lengan robot mesinnya ya, lengan robot dan yang underbody coupler itu yang magnetik yang di bawah, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari segi anggaran ya Kang Anton ya, kita ketahui mungkin perbedaan anggaran riset di luar negeri itu dan kita itu sangat jauh sekali ya, jomplang ya. Nah itu kenapa sampai sekarang banyak riset kita hanya berhenti di prototype, tidak sampai di tahap implementasi. Terlebih yang autonomous charging station ini pasti memerlukan karena membangun robotik itu dananya tidak sedikit gitu Kang Anton. Itu yang kedua tantangannya. BRIN kan selalu menggelorakan semangat kolaborasi ini. Terkait riset desain untuk charging station kendaraan otonom ini, kolaborasi yang sudah dilakukan atau mungkin akan dijajaki sudah ada, Kang Roman? Sebelumnya sudah dengan BRIN yang di Serpong ya, yang membangun charging station untuk sistem SPKLU umum. Mereka sudah kerjasama dengan PT Line Industri dan Pertamina. Jadi mungkin kedepannya kami juga akan kerjasama juga ya dengan PT Line Industri, karena PT Line Industri ini dia realisasi industrinya cukup bagus, dan implementasi SPKLU-nya juga sudah dapat digunakan oleh publik ya. Itu Kang Anton. Wow. Kang Roman, terima kasih banyak sudah bisa menyempatkan hadir di episode podcast BRIN kali ini. Mungkin terakhir, pernyataan terakhir Kang Roman terkait desain atau kendaraan listrik, risetnya di Indonesia, di BRIN khususnya. Iya. Oke, jadi closing statement dari saya untuk pengembangan charging station di Indonesia harus segera banyak dibuat atau dikembangkan ya oleh pemerintah, khususnya infrastruktur dan juga ketersediaan on-grid listriknya ya. Jadi Indonesia perlu saat ini charging station yang dapat digunakan oleh sebanyak-banyak oleh publik dan umum. Terima kasih Kang Abdurrahman Prasetyadi sudah menyempatkan hadir di episode podcast BRIN kali ini. Terima kasih juga pada seluruh kawan BRIN yang telah menyaksikan. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya dan seluruh kru podcast BRIN yang bertugas pamit undur diri. Semoga bisa kembali lagi di episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas.
Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.